Hello guys, ada 3 berita yang cukup menarik nih yang akan kami sampaikan. Berita apa saja? Oke, langsung saja kita bahas. Berita yang pertama datang dari Turki. Negaranya Recep Tayyip Erdogan ini beberapa waktu lalu meluncurkan rudal hipersonik dari drone Akinci. Dan kini Turki sedang berusaha mengembangkan rudal balistik jarak jauh yang mampu mencapai target 1000 km. Pengembangan rudal dilakukan saat Ankara terus melenturkan ototnya melawan Yunani yang mempersenjatai pulau-pulau di Laut Aegea. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuat pengumuman tersebut saat bertemu kaum muda di kota Mardin pada 18 Desember 2022 lalu. Erdogan sempat menyindir jangkauan rudal Typhoon yang hanya berjarak 560 km, sedangkan Turki saat ini akan membuat rudal dengan jangkauan 1000 km. Rudal Typhoon terungkap telah diuji Turki di Laut Hitam pada Oktober lalu, terbang 561 km dalam 7,6 menit dari titik dekat di kota Rize ke pantai Sinop. Menurut Bloomberg, rudal tersebut memiliki jangkauan terjauh dari semua senjata yang dikembangkan di negara tersebut. Menurut Erdogan, orang-orang Yunani terus mempersenjatai pulau-pulau di Laut Aegea di dekat Turki, dan itu merupakan hal yang gila. Tapi Erdogan kembali mengatakan bahwa jangan main-main dengan kami, Turki juga telah bersiap. Mempersenjatai pulau-pulau Yunani selama beberapa tahun terakhir telah dilihat Ankara sebagai provokasi langsung, menunjukkan kemampuan melancarkan serangan jarak dekat jika terjadi konflik. Ini terjadi di tengah ketegangan di Mediterania Timur dan ancaman terhadap perairan teritorial Turki yang merupakan pelanggaran langsung terhadap perjanjian Lausanne. Sementara itu, berita keduanya adalah Rusia ancam Yunani jika kirim sistem pertahanan udara S-300 ke Ukraina. Rusia akan menganggap rencana Yunani memberi Ukraina sistem pertahanan udara S-300 yang sebelumnya diperoleh dari Moskow sebagai tindakan bermusuhan secara terbuka. Yunani telah mempertimbangkan mengirim senjata era Soviet ke Kiev jika Amerika Serikat setuju menggantinya dengan sistem Patriot MIM-104. Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan itu akan menjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian tentang kerjasama militer dan teknis, yang mana perjanjian tahun 1995 dan 2013 yang ditandatangani Moskow dan Athena di bidang ini secara eksplisit melarang Yunani mengekspor kembali peralatan militer yang dipasok oleh Rusia tanpa persetujuan Moskow. Meskipun Zakharova tidak mengutip sumbernya, survei yang dilakukan Badan Penyiar Yunani Mega TV pada Maret menunjukkan sekitar 2/3 orang Yunani menentang pengiriman peralatan militer ke Kiev. Athena sedang mempertimbangkan mengirim sistem rudal pertahanan udara S-300 jarak jauh ke Ukraina yang ditempatkan di Pulau Kreta. Pada Minggu, Menteri Pertahanan Yunani Nikolaos Panagiotopoulos mengatakan langkah seperti itu akan dimungkinkan segera setelah Amerika menggantinya dengan Patriot. Jika Amerika Serikat memasang sistem Patriot di pulau itu dan setelah diintegrasikan terhubung ke sistem pertahanan udara nasional, maka S-300 dapat disingkirkan, ungkap Panagiotopoulos pada pertemuan Kementerian Pertahanan Yunani. Pernyataan baru-baru ini dari Yunani menunjukkan perubahan posisi negara sejak Juni. Pada saat itu, Panagiotopoulos menyatakan Athena tidak akan mengirim sistem senjata S-300 ke Ukraina karena Athena membutuhkannya di dalam negeri. Moskow telah berulang kali memperingatkan Barat bahwa pengiriman senjata ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik. Pada awal bulan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Barat secara de facto telah mengubah Ukraina menjadi koloni dan menggunakan Ukraina sebagai umpan meriam dan pendobrak melawan Rusia sambil memasok senjata ke Kiev. Dan berita ketiga datang dari negara ASEAN yaitu Filipina yang telah mendapatkan lampu hijau dari Swedia untuk membeli jet tempur Gripen. Panglima Angkatan Udara Filipina Letjen Connor Anthony Canlas mengunggah foto-foto di media sosialnya yang menunjukkan ia sedang berada di Swedia. Menjadi istimewa karena di foto itu ia terlihat mencoba terbang dengan jet tempur Saab Gripen D yang diawaki oleh pilot Swedia. Diketahui Saab pernah menawarkan 14 unit Gripen C dan D berdasarkan alokasi anggaran sebesar 61,2 miliar peso untuk program Multi-Role Fighter Acquisition Project atau NFAP. Seperti diberitakan berbagai media, Saab tengah bersaing dengan Lockheed Martin dari Amerika Serikat yang menawarkan F-16C dan D Block 70 Viper untuk Angkatan Udara Filipina dengan nilai 2,3 miliar dolar Amerika untuk 12 pesawat. Letjen Connor menegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dapat berbicara dengan Perdana Menteri Swedia di sela-sela konferensi tingkat tinggi Uni Eropa ASEAN di Belgia yang mungkin mencakup diskusi tentang tawaran jet Gripen ke Filipina ini. Sebelumnya, Swedia melarang ekspor senjata ke Filipina, termasuk pesawat tempur Gripen karena masalah pelanggaran HAM semasa Filipina di bawah Presiden terdahulu Rodrigo Duterte.
Kini di bawah kepemimpinan baru Presiden Ferdinand Marcos Jr., Stockholm telah memberikan lampu hijau untuk ekspor persenjataan ke Filipina. Andai Angkatan Udara Filipina memutuskan untuk membeli Gripen, maka akan menjadi negara kedua pengguna Gripen di kawasan Asia Tenggara setelah Angkatan Udara Thailand.